Sesampainya di sekolah, Rian pun langsung turun dari mobil dan membantu Ayu berjalan. Kak Ayu bisa jalan sendiri loh, ucap Ayu risih karena seperti orang sakit parah. Biar aku bopong aja. Kamu jalannya lambat antara keburu masuk. Ucap Kak Rian yang langsung membopong Ayu ala bridal style. Kak turunin. Ayu bisa jalan sendiri kak. Ucap Ayu kaget namun tangannya berpegangan pada leher Rian. Rian tidak mendengarkan ocehan Ayu. Ia tetap membawa Ayu menuju UKS sekolah. Syasa hanya mengikuti Ayu dan Rian dari belakang. Ia tersenyum melihat interaksi Ayu dan Rian yang begitu dekat. Terkadang Syasa merasa iri dengan Ayu karena banyak cowok yang perhatian dan mendekatinya. Namun ia tidak sampai membenci sahabatnya karena bagaimanapun ia lebih beruntung daripada Ayu yatim piatu. Mereka pun sampai di UKS namun dokter yang menjaga belum datang. Rian pun membaringkan Ayu di brankar dan mengambil kotak P3K. Mula-mula Rian membersihkan luka Ayu dengan antiseptik. Shish, desis Ayu yang merasakan perih. Perih ya? Maaf, aku akan pelan-pelan. Ucap Rian dengan lembut. Gua jeti obat nyamuk aja nih, ucap Syasa. Biar Syasa aja kak yang ngobatin, kalau Kak Rian ada urusan. Ucap Ayu. Enggak apa-apa, aku cuma mau ketemu sama guru BK aja kok. Ucap Rian yang memberikan obatnya ke Syasa. Oh, makasih ya kak. Ucap Ayu dengan tersenyum. Iya sama-sama, kalau gitu aku keluar ya, nanti mau diantar pulang. Tanya Rian sebelum keluar dari ruang UKS. Enggak usah kak, aku bisa bawa motor sendiri kok, ucap Ayu. Oh oke, hati-hati nanti pulangnya ya. Motor kamu udah di parkiran sekolah, katanya hanya lecet-lecet aja nggak ada yang rusak. Beritahu Rian. Iya, makasih kak sekali lagi. Ucap Ayu sambil menahan perih saat masih diobati Syasa. Rian pun benar-benar keluar dari ruang UKS menuju ke ruangan BK. Syasa pelan-pelan perih banget, ucap Ayu meringis terus. Tadi gaya banget nggak ngerasain sakit pas diobatin Kak Rian, cibir Syasa. Ya kan aku nggak mau buat dia khawatir antara nggak pergi-pergi, ucap Ayu. Oh gitu, dah. Ucap Syasa setelah selesai mengobati luka Ayu. Makasih Besti, ucap Ayu meringis menampakkan deretan gigi-giginya. Udah yuk kembali ke kelas, keburu istirahat antara, ajak Ayu. Ayo, Syasa pun ingin membantu Ayu turun dari brankar. Syah, udah dibilangin gue bisa sendiri, aku kan gak lumpuh. Ucap Ayu merasa jengah dengan tingkah teman-temannya. Hehehe. Syasa hanya nyenyir kuda. Sampai di dalam kelas ulangan sudah dimulai 20 menit yang lalu. Tok. 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 Maaf Bu, terlambat tadi. Belum sampai Ayu memberitahu gurunya pun mempersilahkan duduk. Iya nggak apa-apa. Masuk saja. Ucap guru yang menjaga. Makasih Bu, ucap Ayu dan Syasa masuk ke dalam kelas dan menunduk ke guru yang menjaga. Mereka pun diberi lembar ulangan lalu mulai mengerjakannya. Meskipun telat, guru itu tidak marah. Entah siapa yang memberitahu tadi. Ayu dan Syasa juga diberi tambahan waktu. Jadi waktunya istirahat yang tersita sebentar. Bel istirahat pun berbunyi. Ayu dan Syasa masih mengerjakan ulangan dan masih ditunggu guru. Ayu selesai lebih dulu dan mengumpulkan kertasnya ke depan. Syasa yang melihat Ayu selesai pun buru-buru menyelesaikan dan mengumpulkan ke depan. Saat membersih peralatan tulisnya, ada seorang kurir yang masuk ke dalam kelas Ayu. Dengan MBK Cynthia Ayu. Tanya kurir itu. Iya Mas, saya, jawab Ayu bingung karena tidak memesan online. Ini makanan dari Mas Rian sama kue, ucap kurir itu menyodorkan 2 paper bag. Ayu melirik Syasa untuk meminta pendapat diterima atau tidak dan Ayu pun menerimanya. Makasih ya Pak, ucap Ayu setelah menerimanya. Kalau begitu saya permisi, ucap kurir itu keluar dari kelas Ayu. Buka Ayu, gue penasaran apa isinya. Ucap Syasa mendekati meja Ayu. Ayu membuka 1 paper bag kecil yang berisi 2 porsi makanan. Ia pun membuka 1 paper bag lagi yang ternyata berisi kue ulang tahun kecil namun terlihat lucu dan imut. Lu ultah hari ini. Sorry banget ya, gue lupa. HBD Bestiku, semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Ucap Syasa memeluk Ayu dan menangis. Iya nggak apa-apa kok, makasih doanya. Udah deh jangan lebay gitu, antara gue juga ikutan nangis. Ucap Ayu sambil mengurai pelukannya. Mending kita makan aja, ucap Ayu setelah Syasa menghapus air matanya.
Tapi kita nyalain apinya terus, make a wish biar aku yang mengabadikan, ucap Syasa antusias. Harus banget nggak langsung makan aja? Tanya Ayu memelas. Bentar aja. Udah deh, muka lo nggak usah kayak gitu. Ucap Syasa menatap Ayu malas. Syasa pun menyalakan lilin yang tersedia di dalam paper bag itu, juga tersedia korek apinya. Setelah itu, Ayu pun membuat permohonan dan diabadikan oleh Syasa dengan ponsel Ayu yang langsung jadi story. Wah. Setelah selesai membuat permohonan, Ayu pun meniup lilinnya. Lalu mencolek krim dan menjilatnya. Syasa yang melihat tingkah Ayu pun menggelengkan kepalanya. Ada pisau sama piringnya, Neng, jorok banget sih, ucap Syasa. Ayu hanya nyengir kuda karena ia sudah tidak sabar ingin makan. Perutnya merasa lapar karena tadi pagi hanya sarapan roti. Di tempat lain, Abraham yang baru selesai meeting di luar dengan klien dan kembali menuju kantor pun iseng-iseng membuka aplikasi pesan hijau dan main scroll-scroll story milik sahabat, saudara-saudaranya. Jarinya berhenti di story Ayu yang belum lama diunggah sekitar 10 menit yang lalu. Abraham tersenyum melihat video Ayu yang sedang melakukan make a wish lalu meniup lilin. Hen, apa nanti masih ada meeting penting? Tanya Abraham ke Hendy yang mengemudi. Tidak ada, Tuan. Apa Tuan butuh sesuatu? Tanya Hendy kembali. Kita mampir ke mall pusat kota, Hen, ucap Abraham. Baik Tuan, ucap Hendy yang melajukan mobilnya menuju mall pusat kota, bukan ke perusahaan. Abraham pun mengirim pesan ke mamanya kalau hari ini Ayu berulang tahun. Rita yang sedang bermain ponsel dan mendapatkan pesan dari Abraham pun langsung membalasnya. Mama, oke, antara Mama yang nyiapin semuanya di rumah Ayu. Kita buat kejutan. Tapi Mama bingung mau kasih kado apa, isi pesan dari Rita. Abraham mau ke mall sekarang juga bingung mau cari kado apa. Mama mau nitip sesuatu enggak? Balas Abraham. Mama, beliin jam tangan aja, nah hoodie gitu. Ayu kan suka pakai hoodie, balas Rita. Abraham, oke. Abraham pun sampai di mall terbesar di pusat kota. Ia pun turun dari mobil, namun Hendy tak kunjung keluar. Ayo Hen, lo temenin gue, ucap Abraham sambil mengetuk pintu kaca mobil. Hendy pun keluar dari dalam mobil dengan bingung. Ada apa Tuan? Tanya Hendy. Kamu temani saya cari hadiah buat Ayu, ucap Abraham. Tapi, ucapan Hendy terpotong oleh Abraham. Sudah, ikuti saja aku, ucap Abraham yang lalu berjalan terlebih dahulu masuk ke dalam mall. Semua tahu kalau mall besar di pusat kota itu adalah milik Abraham. Namun belum tahu seperti apa wajah Abraham, karena Abraham tidak pernah memperlihatkan wajahnya setiap dimasukkan ke berita pengusaha. Sampai di dalam mall, Abraham langsung masuk menuju pakaian. Berbagai merek pakaian mahal berjejer dan tergantung. Abraham langsung masuk saja ke dalam toko pakaian itu, diikuti Hendy yang terus mengekori Abraham dan langsung disambut pegawai toko. Ada yang bisa kami bantu Tuan? Tanya pegawai itu dengan ramah. Carikan saya hoodie oversize dan bawakan ke sini, ucap Abraham yang malas untuk mencari sendiri. Baik Tuan, silahkan duduk dan tunggu sebentar. Ucap pegawai itu mempersilahkan Abraham duduk di sofa dan dia pun berlalu pergi. Maaf, apa Tuan tidak tahu ukuran baju Nona Ayu? Tanya Hendy hati-hati. Tidak. Aku sering melihat dia memakai hoodie oversize, jadi aku membelikan yang sama seperti yang sering ia pakai. Ucap Abraham santai. Oh begitu, ucap Hendy yang lalu memilih diam. Tak lama pegawai itu kembali dengan satu pegawai lain yang membawakan beberapa hoodie dengan berbeda warna. Ini Tuan, ini sudah semua warna dan model yang paling bagus di toko ini. Ucap pegawai itu begitu sampai di depan Abraham duduk. Yang merun itu boleh. Hijau mint juga boleh. Coklat juga boleh. Ucap Abraham yang masih berpikir. Hen, kira-kira warna kesukaan Ayu apa ya? Tanya Abraham ke Hendy yang hanya diam. Saya juga tidak tahu Tuan. Sepertinya Nona Ayu menyukai semua warna Tuan. Jawab Hendy ragu. Kalau begitu bungkus semuanya, ucap Abraham yang tidak mau pusing. Baik Tuan. Apa ada lagi yang Anda butuhkan? Tanya pegawai itu sebelum pergi. Tidak ada, ucap Abraham yang lalu mengeluarkan kartu kreditnya dan memberikan ke Hendy. Kamu urus Hen. Aku mau cari jam tangan. Ucap Abraham berdiri dan keluar dari toko pakaian itu mencari toko jam tangan. Nasib CT asisten selalu begini, ucap Hendy lesu lalu menuju ke kasir untuk membayar pesanan Abraham.
Setelah keluar dari toko pakaian dengan menenteng 4 paperback Handy pun mencari keberadaan Abraham yang katanya tadi ingin ke toko jam tangan. Kembali ke sekolah Ayu dan Syasa yang sudah kenyang memakan makanan dan kue pun menghentikan makannya dan duduk dengan bersandar di kursi. Alhamdulillah banget ya Jetty nggak capek-capek ngantri di kantin, kenyang banget, ucap Syasa dengan bersendawa. Satu persatu teman Ayu masuk ke kelas dan melihat di atas meja Ayu ada setengah kue. Mereka pun menghampiri meja Ayu karena penasaran. Ada kue nih. Kamu lagi syukuran yuk? Tanya Cika temen satu bangku Syasa. Enak aja syukuran. Ayu ulang tahun tahu hari ini. Ucap Syasa yang membuat Cika kaget. Wah selamat ya Yu. Maaf gue nggak tahu. Ucap Cika menjabat tangan Ayu namun urung karena Ayu menolak tangannya kotor. Iya, makasih ya. Hehe tanganku kotor, aku mau cuci tangan dulu ya. Kalau kamu mau makan aja bagi sama yang lain. Ucap Ayu yang langsung berdiri dan keluar dari kelasnya. Makasih Yu, teriak Cika yang dibalas senyuman dengan Ayu. Tungguin gue Yu, main tinggal aja, teriak Syasa yang langsung mengejar Ayu yang sudah tidak terlihat. Cika langsung mengajak teman-temannya yang ada di kelas untuk menghabiskan sisa kue di meja Ayu. Setelah habis Cika pun membersihkan sampah dan kotoran yang tersisa di meja Ayu. Ayu dan Syasa kembali ke dalam kelas karena bel sudah berbunyi. Lah udah bersih aja, ucap Ayu begitu sampai di bangkunya. Siapa yang bersihin Cik? Tanya Ayu. Gue lah. Orang udah dikasih masak mau dibiarin gitu aja sampahnya. Ucap Cika menoleh ke Ayu. Hehe, makasih ya. Ucap Ayu tersenyum. Ya Ayu duduk sendiri karena teman satu bangkunya pindah beberapa bulan lalu. Entar gue nggak bisa nganter lo pulang show, gue mau terus kerja, ucap Ayu berbisik di telinga Syasa. Lu kerja? Di mana? Tanya Syasa yang langsung berbalik ke belakang melihat Ayu. Iya kemarin gue lihat ada lowongan di toko bunga saat perjalanan ingin ke rumah sakit jenguk nenek. Dan alhamdulillah gue boleh kerja part-time. Ucap Ayu menjelaskan ke Syasa secara detail. Tapi apa lo nggak capek Yu? Tanya Cika yang ikut nimbrung pembicaraan Ayu sama Syasa. Ya mau gimana lagi? Nenek gue butuh biaya Cik. Dan hidup gue selama belum lulus sekolah juga butuh biaya. Jawab Ayu tersenyum getir. Syasa dan Cika sama-sama memegang tangan Ayu untuk menguatkan. Lo yang sabar ya. Setiap cobaan pasti ada hikmahnya. Semoga kelak nanti lo bisa nemuin orang yang bisa buat lo bahagia. Ucap Cika sambil mengusap tangan Ayu. Ayu hanya tersenyum menanggapi ucapan Cika. Ia bersyukur karena masih ada teman-temannya yang selalu mensupport dirinya. Apapun yang lo lakuin gue dukung, dan kalau lo butuh bantuan gue siap bantuin. Ucap Syasa yang lagi-lagi membuat Ayu merasa beruntung. Guru yang mengawasi saat ulangan pun masuk ke dalam kelas. Tinggal satu pelajaran lagi mereka mengerjakan dan pulang. Bel berbunyi menandakan waktunya pulang sekolah karena ulangan telah usai. Ayu pulang terlebih dahulu sebelum menuju ke tempat kerjanya karena masih pukul 11 siang, dia masih punya waktu sekitar 1 jam. Sampai di rumah Ayu langsung berganti pakaian dan berangkat ke toko bunga. Sesampainya di toko bunga Ayu langsung masuk ke dalam toko. Assalamualaikum, ucap Ayu begitu di dalam toko. Waalaikumsalam, udah pulang? Kamu udah makan yuk? Tanya pemilik toko. Udah kok Bu. Gimana, apa hari ini ada yang bisa saya antarkan? Tanya Ayu yang sudah tidak sabar ingin cepat bekerja. Ia begitu semangat karena mendapat kejutan terus-menerus dari Rian. Meskipun Ayu tidak mau menerima Rian sebagai pacarnya, namun Ayu sebenarnya juga pernah menyukai Rian karena dia bintang sekolah basket. Namun rasa sukanya ke Rian terpendam karena selalu dilabrak pacarnya. Ayu juga merasa minder karena Rian anak orang kaya yang sangat berbeda darinya orang tidak punya. Ada 3 tempat nih. Tapi hati-hati ya bawanya, jangan ngebut-ngebut nanti rusak karangan bunganya. Ucap pemilik toko menasehati. Siap Bu, ucap Ayu dengan hormat. Ada alamat masing-masing di setiap karangan bunga ya, ucap pemilik toko mengingatkan. Ayu pun mengantar ke alamat yang terdekat terlebih dahulu ke kosan anak perempuan. Assalamualaikum, Ayu mengetuk pintu kamar pemilik kos. Pintu kamar pun dibuka dan menampilkan perempuan berhijab. Waalaikumsalam, ucap perempuan itu menjawab salam Ayu. Mau mengantarkan bunga Kak? Ini bunganya. Ayu menyerahkan buket bunga mawar merah dan ada secari kertasnya. Tapi saya tidak memesan bunga deh. Dari siapa ya? Tanya perempuan itu. Saya kurang tahu Kak. Saya hanya mengirimkan saja.
Coba kakak lihat itu, ada secari kertasnya di dalam bunga. Kalau begitu saya permisi ya kak, saya mau nganter ke tempat lain. Assalamualaikum. Ucap Ayu menunduk berpamitan. Iya makasih deh. Waalaikumsalam. Ucap perempuan itu tersenyum melihat Ayu. Ia pun masuk kembali ke dalam kamarnya. Setelah keluar dari kos Ayu menuju ke tempat lain, yaitu ke sebuah hotel yang tak terlalu besar. Ayu menuju ke resepsionis dan bertanya kamar nomor ke-305. Reception pun memberitahu ada di lantai kelima. Ayu langsung menuju ke lantai 5 setelah diberitahu. Ia melihat nomor kamar satu persatu dengan sangat teliti. Begitu sampai di pertengahan jalan, Ayu menemukan nomor kamar yang ia cari. Tok! 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 Assalamualaikum. Ayu terus mengetuk pintu sampai sekitar 15 menit, namun belum ada yang membukakan pintu. Pintu sebelah kamar terbuka dan menampilkan perempuan yang memakai baju seksi. Berisik banget sih, ucap perempuan itu dengan ketus. Maaf kak, mengganggu saya mencari penghuni di kamar ini, apa mungkin kakak tahu? Tanya Ayu sopan. Gue nggak tahu, ucap perempuan itu lalu menutup pintu kamarnya dengan sangat keras. Astagfirullahalazim, ucap Ayu, terlonjak kaget dan mengusap dadanya. Gimana ini ya? Masa aku laru di depan pintu? Apa aku titipkan di resepsionis aja? Ayu bingung dan bermonolog sendiri dengan masih berdiri di depan pintu kamar itu. Ada seorang wanita memakai celana jeans dan jaket jeans menuju ke tempat Ayu berdiri. Siapa ya? Tanya perempuan itu. Kakak pemilik kamar ini. Tanya Ayu ke perempuan yang sepertinya orang baik karena tidak ada kata-kata intimidasi. Iya benar. Ada perlu apa ya? Tanya perempuan itu sambil melihat penampilan Ayu dari atas sampai bawah. Saya mau mengantarkan bunga ini kak. Ucap Ayu menyodorkan bunga lili berwarna putih bersih. Terima kasih. Ucap perempuan itu menerimanya dengan tersenyum. Sama-sama kak, kalau begitu saya permisi dulu ya kak, ucap Ayu menunduk dan berjalan pergi meninggalkan perempuan itu. Belum jauh Ayu berjalan, perempuan itu pun menghentikan langkah Ayu. Tunggu, ucap perempuan itu berteriak. Dengan ragu Ayu pun membalikan badannya, ada apa lagi kira-kira? Iya kak, ada apa? Tanya Ayu hati-hati. Ini uang jajan buat kamu. Sekali lagi makasih ya. Ucap perempuan itu memberikan uang 100.000 ke Ayu. Tapi kak, saya sudah dibayar sama pemilik toko bunga, ucap Ayu ragu menerima uang itu. Udah terima aja, anggap aja ini rezeki kamu, ucap perempuan itu langsung mengambil tangan Ayu dan menaruh uangnya di tangan Ayu lalu kembali menuju ke kamarnya. Makasih kak, teriak Ayu sebelum perempuan itu masuk ke dalam kamarnya. Perempuan itu hanya tersenyum ke Ayu lalu hilang di balik pintu. Rita sudah sampai di rumah Ayu dengan membawa banyak makanan dan dekorasi kecil-kecilan untuk ulang tahun Ayu. Rita ke sebelah rumah Ayu, yaitu rumah Bisumi tetangga Ayu. Tok! Tok! Assalamualaikum, ucap Rita setelah mengetuk pintu. Waalaikumsalam, terdengar suara sahutan dari dalam dan tidak lama pintu dibuka dan muncul Bisumi dengan memakai handuk di kepalanya. Ya Allah ibu, masuk bu, masuk. Ucap Bisumi terkejut karena kedatangan Sultan. Makasih bu, saya mau minta tolong kalau ibu nggak sibuk. Ucap Rita menolak untuk masuk ke dalam rumah. Enggak bu, memangnya mau minta tolong apa? Tanya Bisumi. Begini, saya mau buat surprise untuk Ayu. Ayu kan ulang tahun hari ini. Apa Bisumi tahu kunci rumah Ayu? Atau pintu yang biasanya tidak dikunci? Ucap Rita menjelaskan ke Bisumi. Oh ya ampun, saya tidak tahu kalau Ayu ulang tahun hari ini. Biasanya Nenek Saroh yang selalu ingat dan mengundang saya untuk mengadakan syukuran kecil-kecilan. Saya tahu bu tempat di mana Ayu biasa menaruh kunci. Ucap Bisumi. Wah kalau begitu ayo bu. Keburu Ayunya pulang. Ucap Rita yang sudah tidak sabar. Baik bu. Tapi sebentar saya taruh handuk saya dulu bu. Ucap Bisumi kembali lagi masuk ke dalam rumah dan tidak lama ia keluar dengan rambut yang sudah disisir. Mari bu, ajak Bisumi setelah menutup pintu rumahnya dan menguncinya. Rita mengikuti Bisumi yang berjalan terlebih dahulu menuju rumah Ayu. Bisumi mengangkat pot bunga mawar putih dan mengambil sebuah kunci di bawahnya. Wah, tempat persembunyian yang aman, celetuk Rita yang membuat Bisumi terkekeh. Ayu atau Nenek Saroh tidak pernah membawa kunci rumah pergi bu. Takut kalau jatuh nanti katanya, maka dari itu mereka hanya meninggalkan di bawah pot bunga. Kalau saya sudah biasa karena sering memberi Ayu makanan. Ucap Bisumi panjang lebar. Pintu pun terbuka.
Misumi masuk diikuti Rita dan Meng Dadang yang membawa barang-barang bawaan Rita. Mula-mula Bisumi menata meja-meja dibantu dengan Meng Dadang karena suaminya sedang narik angkot. Rita bagian mendekorasi. Dengan telaten ia pun membuat dengan sangat bagus sesekali dibantu Bisumi. Sekitar 1 jam mereka berkutat menata dan mendekorasi ruang tamu pun selesai. Mereka beristirahat terlebih dahulu dan duduk di kursi ruang tamu. Akhirnya selesai juga, ucap Rita sambil menyandarkan tubuhnya di kursi dan melihat hasil karyanya. Biar saya buatkan minum dulu, ucap Bisumi berdiri dan berlalu menuju ke dapur. Di Mall Abraham sudah selesai membeli jam 1 jam tangan pesanan ibunya. Abraham menuju ke toko perhiasan. Ia pun langsung saja masuk dengan masih diikuti Hendy yang rempong membawa barang-barang belanjaan Abraham. Abraham langsung disambut dengan pemilik toko. Mereka semua menundukkan kepalanya ke Abraham karena mereka tahu siapa Abraham. Ada yang bisa kami bantu, Tuan? Tanya manajer pemilik toko itu yang kebetulan berada di situ. Saya ingin membeli kalung buat seseorang. Carikan yang paling bagus, ucap Abraham sambil melihat-lihat macam-macam perhiasan. Ini, Tuan, ucap manajer toko mengambilkan 3 model kalung dengan liontin yang berbeda. 1 berbentuk bulan sabit, 1 berbentuk hati, dan satunya hanya batu permata kecil. Abraham memperhatikan 1 persatu kalung itu, namun tidak ada yang bisa memikat hatinya. Ia pun mengalihkan pandangannya ke etalase dan tidak sengaja melihat kalung yang dipasang di boneka. Ia pun tersenyum.